Keamanan digital adalah salah satu checklist yang semakin penting untuk kita perhatikan saat ini. Sebab banyak kegiatan pribadi dan profesional kini bisa dilakukan online, seperti bermain media sosial dan berkomunikasi melalui email dengan rekan kerja. Ketergantungan orang-orang pada digitalisasi inilah yang memicu berbagai ancaman digital. Menurut laporan Nasional Cyber Security Index di tahun 2022, skor Indeks Keamanan Cyber Indonesia menikmati posisi 83 dari 160 negara. Serangan yang umum terjadi adalah malware, kebocoran informasi, dan trojan. Ini menunjukkan bahwa Indonesia masih rentan terhadap serangan digital. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga keamanan digital. Keamanan digital adalah upaya untuk melindungi identitas online, data, maupun akses digital lainnya, termasuk foto, kata sandi, nomor PIN, hingga data layanan website. Apakah keamanan digital sama dengan keamanan cyber? Sebenarnya, makna kedua istilah ini sama saja. Namun, lingkup keamanan digital lebih luas dibandingkan dengan keamanan cyber yang terbatas pada jaringan komputer dan teknologi informasi. Keamanan digital melindungi data dan informasi digital, seperti dokumen, gambar, video, dan suara. Sementara itu, keamanan cyber melindungi seluruh aspek keamanan yang berkaitan dengan teknologi informasi dan jaringan dari ancaman yang berasal dari internet. Meski begitu, keamanan digital dan cyber security sama-sama penting dalam melindungi informasi digital. Beberapa jenis informasi digital yang seringkali diincar penjahat cyber yaitu yang pertama adalah data identitas pribadi, seperti nomor telepon, alamat, akun email, password, nomor jaminan sosial, dan lain-lain. Yang kedua adalah data finansial, seperti nomor kartu kredit, nomor kartu debit, kode PIN, dan lain-lain. Dan ketiga adalah data kesehatan, yaitu seperti riwayat kesehatan, resep obat, nomor asuransi, dan lain-lain. Mengapa keamanan digital penting? Manfaat keamanan digital adalah membantu mencegah serangan dan mempersiapkan tindakan preventif, sehingga kita atau perusahaan kita lebih siap menghadapi ancaman yang timbul. Adapun manfaat keamanan digital bagi pebisnis maupun pribadi yaitu satu, mengurangi risiko pencurian data. Risiko pencurian data dapat dicegah jika kita memiliki digital security yang ketat. Dengan begitu, kita bisa melindungi informasi pribadi yang sensitif dari berbagai akses ilegal. Manfaat keamanan digital tidak hanya penting bagi individu, tetapi juga penting bagi perusahaan. Dengan sistem keamanan yang baik, hanya pengguna sah yang bisa memiliki akses ke data sensitif perusahaan. Yang kedua adalah menjaga keamanan transaksi online. Saat bertransaksi online, biasanya kita diminta memberikan informasi pribadi seperti nomor kartu kredit, nomor handphone, maupun nomor rekening bank. Dengan digital security yang baik, tentunya penjahat cyber sulit mencurinya. Sedangkan untuk perusahaan, digital security akan mengamankan seluruh data transaksi pelanggan. Sebab jika penjahat cyber berhasil mencurinya, keamanan pelanggan dan reputasi perusahaan akan ikut terancam. Yang ketiga adalah menghindari kerugian finansial. Dengan menerapkan sistem digital security yang ketat, kita dapat terhindar dari potensi penipuan, penggelapan dana, dan transaksi yang tidak sah. Sementara itu, bagi perusahaan, keamanan digital adalah bentuk proteksi yang membantu mencegah kebocoran data, keuangan, dan transaksi bisnis mencurigakan yang dapat mengakibatkan kerugian finansial. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa keamanan digital adalah hal yang cukup krusial untuk membantu melindungi kita dari berbagai potensi kejahatan digital. Oleh karena itu, penting bagi individu maupun perusahaan untuk memahami cara menjaga keamanan digital dengan baik. Oleh karena itu juga, pengetahuan tentang keamanan atau data security sudah menjadi kebutuhan. Oleh karena hal itu, karena semakin canggih teknologi yang dipakai, semakin banyak pula data atau informasi yang diperlukan. Jadi, bukan hanya sekedar hardware canggih saja. Didukung oleh perkembangan teknologi website, sekarang macam-macam data sangat bervariasi. Begitu juga cara untuk mengumpulkan data sangat beragam.
Salah satunya kita bisa mengumpulkan data dengan membuat aplikasi menggunakan Flutter. Tapi, apakah kalian tahu apa sih itu Flutter? Flutter adalah platform yang digunakan para developer untuk membuat aplikasi multi-platform hanya dengan satu basis coding. Artinya, aplikasi yang dihasilkan dapat dipakai di berbagai platform, baik mobile Android, iOS, web, maupun desktop. Flutter memiliki dua komponen penting, yaitu Software Development Kit dan juga Framework User Interface. Software Development Kit merupakan sekumpulan tools yang berfungsi untuk membuat aplikasi supaya bisa dijalankan di berbagai platform. Framework UI merupakan komponen UI seperti teks, tombol, navigasi, dan lainnya yang dapat kita kustomisasi sesuai kebutuhan. Flutter juga merupakan platform yang gratis dan open source. Jika ingin menggunakan Flutter, maka perlu mempelajari program bahasa pemrograman Dart. Berbeda dengan framework front-end pada umumnya, di mana JavaScript adalah bahasa pemrogramannya. Sebelum resmi diluncurkan pada Desember 2018, Flutter sebenarnya telah dikembangkan oleh Google sejak 2015. Lalu, di tahun 2019, popularitas Flutter mulai meroket dan banyak developer berbondong-bondong menggunakan Flutter. Faktor meroketnya Flutter tak lain karena kemudahan yang ditawarkan. Ada banyak aplikasi Flutter yang telah tampil di Google Play Store dan App Store, misalnya Hamilton, Alibaba, Google Ads, dan masih banyak lagi. Bagaimana cara kerja framework Flutter? Cara kerja Flutter sebenarnya cukup sederhana. Berikut ini cara kerja Flutter di platform Android dan iOS. Satu, yaitu developer mengembangkan aplikasi dengan kode Dart dan widget yang telah disediakan di framework Flutter. Jika di Android, kode yang ditulis akan dikompilasi dengan mesin C++ menggunakan Android NDK atau Native Development Kit. Jika di iOS, kode akan dikompilasi dengan mesin kompilasi dengan LLVM atau Low Level Virtual Machine. Selanjutnya, untuk Android, kode natif akan dikompilasi lagi dengan Dart Compiler. Setelah itu, kode disesuaikan dengan perangkat masing-masing. Aplikasi bisa dijalankan di berbagai platform.